Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang sama berbahagia, kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang terpenting yang harus kita ketahui. Namun sebelum masuk membahas masalah tersebut, mari kita memanjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah, oleh karena Allah telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik yang berbahagia. Pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini terkait dengan Allah melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tidak terus memandang orang yang dia mengalami sakit kusta. Nah, tentu ini adalah sebuah pembahasan yang menarik, yang mungkin kita bertanya-tanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk terus memandang orang yang sedang sakit kusta. Padahal kalau secara manusiawi, kita ya namanya manusia, melihat saudaranya, tetangganya sakit, pasti kita mempunyai perhatian yang khusus ketika mereka memang memiliki kadar keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kok pada satu permasalahan ini Nabi melarang kita untuk terus memandang orang yang dalam kondisi sakit kusta. Apa hikmah yang akan kita dapatkan dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tudimun nazara ilal majzumin. Apa artinya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Nabi jelaskan kepada kita, janganlah kalian, kata Nabi SAW, terus-menerus memenangi orang yang terkena penyakit kusta. Kita masuk pada pembahasan ya jamaah. Mudah-mudahan ini memberi pemahaman kepada kita sehingga kita tidak salah paham dengan apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kesehatan jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kedokteran itu telah memberikan penelitian yang kemudian didapati tentang bagaimana anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait jangan terus memandang orang yang sakit kusta. Ya, kusta secara pengetahuan yang kita pahami adalah penyakit berbahaya yang tentu ada di dalam tubuh kita ya, atau pada diri kita. Dan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan anjuran untuk kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak mendapatkan yang namanya penyakit kusta. Sebagaimana dijelaskan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wa sayyi'il asqam. Apa maknanya? Kita lihat, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Minal barasi, dari penyakit belang. Kemudian wal juzami, dijelaskan lagi dari penyakit kusta. Wasayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang sifatnya buruk. Tentu kalau sifatnya buruk ini pasti memberikan bahaya pada tubuh badan kita. Hadis tersebut jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan oleh Ibnu Majah dalam kitab At-Tib, dan Fatimah binti Al-Husain dari Ibnu Abbas secara marfu menyampaikan
Janganlah kalian terus-menerus mendatangi orang yang terkena penyakit kusta. Telah diriwayatkan juga jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firra minal majzumi firaruka minal asadi. Jauhilah penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, sekali lagi, firra minal majzumi. Jauhilah oleh kalian akan penyakit kusta, firaruka minal asadi. Sebagaimana kamu lari tatkala melihat singa. Yang demikian itu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada maksudnya, ya, ada tujuannya. Dikarenakan penyakit kusta ini jamaah merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan paling sering menyebabkan kematian. Maka dari itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk memandanginya agar orang yang berbaur atau melihatnya tidak turut terkena penyakit ini. Meskipun segala sesuatu itu tergantung keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan singkat ini memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk terus-menerus, ya, mendatangi orang yang sedang mengalami sakit dalam tanda petik kusta. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, memberkahi kita untuk terus-menerus mengkaji ilmu agama Allah, sehingga kita paham aturan-aturan hidup yang harus kita lakukan dan aturan-aturan hidup yang harus kita tinggalkan, sehingga kita menuju muflihun, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.